Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditangkap di tengah padang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan siang. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz Arkan sudah di kiri, Pak Bupati sudah di kanan, jadi saya di tengah lah sekarang. Setuju? Kata yang sebelah kanan setuju, tapi mukanya macam mau menangis. Setuju. Jadi saya bagi untuk yang pertama nih ke depan dulu, nanti sesudah ke depan saya ke kanan, habis ke kanan baru saya ke kiri. Oke? Setuju? Deal? Jangan ada dusta di antara kita. Selama saya ceramah janji jangan memanggil-manggil, jangan melambai-lambai, hilang bahan saya. Jadi ke depan nih saya dulu. Saya kalau mau datang ke satu daerah, itu ada tim yang mensurvei dulu, ditengok dulu lokasinya, yang mengundang ini siapa. Jadi melaporlah tim ini yang dipimpin oleh Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Kita ini mau kemana Bang Iqbal? Ke dalam hutan karet. Jalannya macam mana? Aspal beton apa aspal? Jalan tanah. Pesantren apa gedung atau kantor? Pesantren. Santrinya berapa orang? Ku tengok baru 7 orang. Dalam hati saya mungkin yang manusia 7, sisanya mungkin dari kalangan jin. Jadi bagaimana nanti tabligh akbar kita itu? Entahlah, kita tawakal aja sama Allah. Berapa orang pun yang datang kita tetap buat pengajian. Oke lah kalau begitu. Karena Ustadz Muhammad Arkan ini jihadnya untuk mendatangkan Ustadz Abdul Somad ini luar biasa. Belum, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Dihubunginya Ustadz Al-Nob Dinar yang mengatur jadwal saya di Pekanbaru. Sudah dihubunginya Ustadz Al-Nob Dinar, dihubungi pula lagi Jati, Jalinan Alumni Timur Tengah di Jakarta. Sesudah itu dihubungi pula lagi Ustadz Iqbal Pulungan yang mengatur jadwal saya di Medan, Sumatera Utara. Jadi terkepung saya dari 3 juru. 3 penjuru mengepung saya. Pekanbaru, Medan, sama Jakarta. Jadi kedatangan saya ini sebetulnya penasaran macam mana bentuk Ustadz Muhammad Arkan itu. Rupanya dia memang mujahid fisabilillah. Disinilah baru saya tahu rupanya dia nahoda kapal Nabi Nuh. Kalau beginilah semua alumni Timur Tengah, kalau beginilah semua alumni-alumni yang datang dari Timur Tengah, maka akan bangkitlah pondok pesantren. Sekarang banyak yang pulang, maunya hidupnya tenang, perutnya kenyang, mau pulang langsung disambut dengan karpet merah, mau dapat langsung anak ustadz, anak kiai, anak pimpinan pesantren, mau nikah sama anak orang kaya, mertua kaya raya, sedang opname meninggal seminggu lagi, mau dapat durian runtuh, mau hidup tenang langsung jadi dosen, mau ceramah dari kantor ke kantor, diundang pejabat tinggi. Tak banyak yang mau berjuang macam Ustadz Muhammad Arkan ini. Ini ceramah saya ini bukan untuk masyarakat yang ada di Pargarutan, betul? Tapi ceramah saya ini ditonton oleh adik-adik kelas saya dari Yaman, dari Al-Azhar Kairo, dari Maroko. Kalau kalian tidak bersemangat untuk pulang, maka hilang cahaya dakwah. Kalau kalian mau semangat, datang kalian ke Tapanuli Selatan, jumpai Ustadz Muhammad Arkan, datang ke pesantren ini, semangat kalian insya Allah. Begitu kami mau masuk tadi, terheran-heranlah Ustadz Iqbal. Banyak kali manusia.
mobil parkir. Maka saya yang penasaran ini pun saya tanya, gimana caranya Ustadz Muhammad Arkan mengumpulkan manusia sebanyak ini? Kata Ustadz Muhammad Arkan, semakin dekat hari H, semakin dekat kedatangan Ustadz, semakin dekat acara, manusia ini datang berbondong-bondong. Ada yang datang membawa minuman, ada yang datang membawa teh. Saya pula dikasih kopi. Tak apa-apa lah, yang penting panas. Ada yang datang membawa macam-macam. Intinya acara ini terwujud karena ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Alhamdulillah Pak Bupati di tengah kesibukannya datang, dibawanya mobilnya yang super mewah untuk menyambut Ustadz Abdul Somad. Mau disambutnya saya di airport, tapi karena satu dan lain hal disediakannya saya mobil bukan main, luar biasa. Lalu kemudian disambut datang kemari, diadakan pula kata-kata sambutan, dipakaikan ulos kepada Ustadz Abdul Somad, diberikan penghormatan, disambut pakai tombak, luar biasa. Awalnya saya takut tadi. Ada pula Bapak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat. Ini di depan saya pun ada, luar biasa anak-anak muda. Ini Satpol PP, Masya Allah, yang biasanya mengobrak-abrik pedagang kaki lima. Hari ini mereka berjuang untuk dakwah. Allahu Akbar. Ada Bapak Babin Kamtipmas, Masya Allah. Ada pula ini orang-orang, saya tanya Bang Yapto, Bang Yapto, kenapa setiap saya ceramah di mana-mana ada terus orang pemuda Pancasila ini? Kata Bang Yapto, dari haram jadah ke sajadah. Allahu Akbar. Pancasila. Tengok, menggelegar suaranya. Ketahuan udah makan siang. Ini terwujud karena kebersamaan. Andai Pak Bupati ada, andai Ketua MUI ada, andai Kepala Kantor Kementerian Agama ada, andai pemuda Pancasila ada, andai semuanya ada, tapi kalau mikrofon tak ada, bisa terjadi acara? Tak terjadi. Semuanya terwujud, Masya Allah. Yang haus-haus jangan cemas, mobil pemadam sudah siap. Acara kita ini diliput, kameranya ada di darat, ada pula yang di udara. Itu kamera, ibu-ibu sudah melambai-lambaikan tangan. Masya Allah. Tolong kameramen naikkan ke atas biar kita sama-sama melambai. Jangan ibu yang di dalam tenda itu saja melambai, naikkan ke atas. Wah, bisa pula drone nih paham bahasa saya. Naik dia ke atas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ini saya lakukan supaya drone itu jangan mengganggu-ganggu kita lagi. Ini saya ceramah diganggunya oma-oma di sana. Oma tuh pula asal nampak drone. Udah puas sudah, berselawat udah, drone itu jangan datang lagi. Masya Allah. Ada pula adik-adik yang mengawal saya tadi sejak di perbatasan sampai kemari, namanya biker subuhan, dengan motornya yang tegap gagah-gagah. Biker subuhan, jadi orang ini sembahyangnya subuh aja. Sedangkan sholat subuh yang paling berat, paling payah, bangun pagi mereka datang, apalagi sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, sholat jumat. Kalau mau menengok umat Nabi Muhammad SAW, maka lihatlah pada sholat subuh. Alhamdulillah Pak Bupati, masyarakat Pak Bupati ini luar biasa. Saya yakin dan percaya masyarakat bisa datang begini
Karena mereka tahu pemimpin mereka sayang kepada para alim ulama. Pemimpin mereka peduli kepada pondok pesantren. Pemimpin mereka insya Allah adil dan amanah. Allahu Akbar. Siap jaga persatuan, siap jaga kebersamaan, siap untuk tidak diadu domba, siap untuk tidak menyebarkan hoax. Takbir. Kita terdiri dari berbagai macam warna-warni. Anak beker subuhan, bajunya hitam, bajunya putih, rompinya hitam. Saudara-saudara saya dari pemuda Pancasila, warnanya loreng hitam campur dengan apa ini, jeruk. Nah, orang ini loreng abang satu lagi apa nih bang? Hah? LMPI. Mereka tak banyak, berdua aja dia, tapi solid. Allahu Akbar. Ibu-ibu pun macam-macam. Sebelah kiri hijau pucuk pisang, Muslimat Nahdlatul Ulama, betul. Sebelah kanan pula biru, ini adalah Badan Kontak Majelis Taklim. Memang kontak tapi tak koslet. Ini dia yang mantap ini. Kebersamaan kita inilah yang disuruh Allah Ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau cuma satu warna tak indah, karena ada warna-warni, ada hijau, ada merah, ada oranye, ada putih, ada biru, maka cantik alam semesta ini. Maka ada pula ujung sana kuning, Masya Allah. Yang warnanya tak saya sebut, jangan tersinggung. Biar supaya tersebut semua, saya pukul rata saja. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Habis semuanya sudah. Tak ada yang tak disebut, tak ada yang tak disapa. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memasang tenda, ada yang memasang karpet, ada yang memasang mohon maaf beribu maaf 10 jari diangkatkan 11 dengan kepala. Tak semuanya bisa dapat tenda, tapi bukan berarti yang di atas pentas, yang pakai kursi, yang di atas tenda lebih mulia daripada yang duduk di bawah, di tanah, di atas rumput. Boleh jadi yang di bawah ini jauh mulia daripada Ustaz Abdul Somad. Apa pula diaminkan? Apanya orang? Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapalah yang menjamin Abdul Somad yang di atas pentas, pentasnya ada karpet merah, ada pula kursi yang cantik, dikasih minum teh dan kopi, dikasih pula bunga. Bunga warna merah, saya sangka tadi keramik. Saya gigit, lembut. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. So sweet. Manis, agar-agar rupanya. Abdul Somad yang berceramah, yang ditonton, yang dilihat orang ramai, yang dilambaikan tangan. Sombong kali Ustaz itu. Awak melambaikan tangan bukan dijawabnya, "Cemana kau mau melambai, tanganku dipegang Ustaz tuh." Tak kalian tengok tanganku dipegang. Mau ku lambaikan tangan. Jadi terpaksa aku senyum aja. Sampai ke sini pegal. Mana tahu ada yang menduga-duga. Parah kali lah Ustaz Somad itu. Berhari-hari kami tunggu dia. Padahal tadi waktu penyambutan tadi sudah menetes air hujan itu sudah. Dalam hati saya, mak bubarlah pengajian sekali. Rupanya doa orang-orang soleh ini luar biasa. Akhirnya cuaca sejuk, tenang. Ini semuanya adalah berkat doa ibu-ibu bapak yang terkabul semuanya. Alhamdulillah. Ternyata kalau kita bisa bersama-sama, kalau kita bekerja sama, tabligh akbar bisa terwujud. Ke depan Pak Bupati, ke depan Pak Kapolres, ke depan Pak Dandim, ke depan Pak Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jangan takut untuk membuat tabligh akbar. Di dalam hutan pokok karet pun manusia akan datang.
apalagi di tengah kota, apalagi di lapangan, apalagi di stadion. Ini bukti orang Tapanuli Selatan memang cinta kepada zikir, cinta kepada sholawat, cinta kepada ustadz. Betul? Tengoklah gambar kami itu. Ada Haji Doli Putra Perlindungan Pasar Ibu SPT MM, susah menghafal nama sama titelnya. Ada Kiai Haji Ahmad Ghazali Siregar, Ustadz Haji Muhammad Arkan LCMA. Dulu saya waktu pulang Ustadz Arkan, nama saya LCMA juga. Cuman kata orang LCMA tuh lagi cemas mencari anak gadis. Dulu, sekarang udah nikah udah. Ada pula Ustadz, tengoklah bagaimana panitia ini membesarkan supaya Abdul Somad ini merasa dibesarkan. Dibesarkan orang itulah gambar saya sebesar-besar. Padahal gambar Pak Bupati dibuatnya kecil, Pak Ketua MUI dibuatnya kecil. Mohon Pak Ketua MUI, Ustadz Arkan, Pak Bupati jangan tersinggung. Ini tidak ada pesanan dari panitia. Ini tak ada pesanan dari tim Ustadz Abdul Somad. Tak pernah tim ini berpesan, tolong kalian buat nanti gambar Ustadz Somad besar, Bupati kecilkan. Tak ada. Jadi ini semuanya hanyalah karena kebahagiaan. Apakah ibu bahagia semuanya? Apakah bapak bahagia semuanya? Tanpa kalian jawab, aku sudah tahu melihat dari kedipan matamu. Tapi aku tak tahu apa yang ada dalam isi hatimu. Maka diciptakan lidah untuk mewakili rasa yang ada dalam hati. Melihat senyum, melihat tatapan mata, melihat kebahagiaan. Semuanya berbahagia. Berbahagia karena harta akan binasa, berbahagia karena kuasa akan ditangkap KPK. Tapi kalau berbahagia karena Allah, berbahagia di dunia, berbahagia juga kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Bersama kita di pesantren Dar Ibnu Ar-Riza, bersama pula kita nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah semuanya insyaallah. Pak Bupati, Pak Ketua MUI, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semua sekarang sedang cemas. Anak-anak muda dapat serangan lemah lembut, lemah gemulai. Apa namanya? LGBT. Anak muda diserang dengan virus. Apa namanya? HIV AIDS. Anak muda sedang diserang dengan virus. Apa namanya? Pinjol. Pinjaman online. Anak muda sedang diserang melalui handphone. Apa namanya? Game online, judi online, narkoba, ganja. Tapi jangan khawatir Pak Bupati, jangan khawatir Pak Ketua MUI, jangan khawatir Pak Dandim, jangan khawatir Pak Kapolres. Selama pondok pesantren masih ada, putra putri anak bangsa akan selamat insya Allah. Yang susah itu mencari pemimpinnya, mencari kiainya, mencari ustadznya. Ustadz model Muhammad Arkan ini mesti diperbanyak. Ini makhluk yang unik yang perlu dibudidayakan. Banyak yang pulang maunya langsung jadi guru di pesantren. Dia berada di zona aman nyaman. Masjid ngajar rumah, masjid ngajar rumah, masjid ngajar rumah, mati. Ada yang maunya ceramah, diundang bupati, diundang gubernur, diundang ke sana kemari, ceramah, mati. Tak banyak yang mau berjuang mengelola tanah. Alhamdulillah tanah ini luasnya 6 hektar. Allahu Akbar. Tanah 6 hektar ini bisa didirikan. Nanti ke depan mesti ada masjid, amin. Ada asrama, amin. Ada kelas, amin. Ada rumah guru, amin. Ada satu rumah khusus kalau Ustadz Abdul Somad datang kemari, amin. Panjang umur, sehat badan, insya Allah. Apakah itu bisa terwujud? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Yang beruntung adalah masyarakat sekitar ini. Orang Pargarutan ini saya bilang orang yang beruntung. Kenapa? Karena ada Ustadz Muhammad Arkan. Muhammad artinya terpuji, Arkan
jamak dari rukun. Rukun artinya tiang. Rukun, 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 rukun. Kalau satu, ruknun. Kalau dua, ruknani. Kalau tiga, arkan, tiang-tiang. Muhammad arkan. Muhammad yang menjadi tiang-tiang dakwah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli, Provinsi Sumatera Utara ini, insya Allah. Allahu Akbar. Ustadz udah pengajian yang keberapa ini? Ini yang ketiga hari ini. Pagi tadi di Purba, setelah itu di pesantren Al-Furqan Ustadz Wahidin. Ini yang ketiga. Kenapa suara masih menggelegar? Dikasih Pak Bupati pula holat tadi. Itulah yang menggelegar. Sebelum makan itu ada tisu di depan kami. Saya tengok tulisannya holat. Sesudah makan baru nampak saya, rupanya horas. Rupanya kalau terlalu lapar berkunang-kunang juga. Horas pun nampak macam holat. Sampai saya tanya Ustadz Iqbal, ini nanti Ustadz Iqbal kita mau holat zuhur sama holat asar di mana ini? Saking kan rindunya sama holat ini. Ditanya Pak Bupati, Ustadz tak makan ayam kampung, Ustadz tak makan nasi. Saya bilang nasi sama ayam kampung banyak di Pekanbaru. Holat nih yang payah. Jadi holat ini mesti digas habis. Mohon maaf tak bisa saya bawakan. Ceritanya aja jadilah kan. Ceritanya aja. Kalian bayang-bayangkan nanti lah cuman untuk holat. Allahu Akbar. Ini semua karunia Allah. Bisa saya bersilaturahim dengan Bapak Ibu, hati saya senang sekali. Ustadz kapan istirahatnya? Pulang pun dari Pekanbaru saya ceramah juga. Di kamar pun ceramah juga. Anak sama istri itu saya ceramahi juga. Jadi kapanlah Ustadz istirahat? Istirahatnya nanti di surga Jannatul Firdaus. Bersama siapa? Bersama kamu. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai, insya Allah. Amin ya Rabbal. Pesan yang pertama adalah jaga kebersamaan, jaga persatuan. Kalau kita bisa bersama, kalau kita bisa bersatu, tabligh akbar sebesar apapun bisa kita laksanakan, insya Allah. Yang sudah terjadi, alhamdulillah. Habis 20 menit. 20, 20, 20, 60, pas 600 ml. Sekarang baru saya pindah kemari. Masya Allah, tabarakallah.